satu hadis qudsi yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang disebut makrifat pada Allah itu yang bagaimana? Sebab netizen sampun ada yang bertanya terkait makrifat Allah, apakah si hamba itu bisa melihat wujudnya Allah atau gimana? Nah, ini perlu kami terangkan tentang masalah makrifat pada Allah. Bapak Ibu, dari sudut pandang proses manusia nanti dikatakan makrifat pada Allah, itu ada berlakunya hukum dua, hukum tiga. Ada yang melihat, ada yang mata untuk melihat, ada sesuatu yang dilihat. Dalam hal ini yang melihat ini proses dulu, berlakunya hukum syariah. Yang melihat, yang menghadap itu disebut makhluk. Itulah ruh, itu makhluk, karena ruh itu makhluk. Terus yang dilihat adalah khaliq. Siapa? Allah, atau hidup yang menciptakan makhluk atau ruh. Terus ada yang namanya mata untuk melihat. Itu yang kami sebut sebagai ainul basiroh, mata hati. Nah, ini turut proses itu belum sampai selesai, belum dikatakan ma'rifatullah, belum. Itu berarti berlakunya hukum nama-nama tersebut. Tiga hal tadi ya, yang melihat, yang dilihat, dan mata untuk melihat. Manakala ini nanti disebut sebagai makrifat Allah, harus melampaui beberapa proses-proses perjalanan si makhluk atau si roh ini. Lah, proses perjalanannya harus ada guru akhirat, sang pembimbing disebut mursyid. Kemudian harus ada ilmu yang mengatur, memberi cara bagaimana caranya menafikan aran-aran tiga tadi, nama-nama tiga. Itu ilmu yang sering dikatakan, itulah yang disebut ilmu hakikat. Apa sih ilmu hakikat itu? Ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah, masuk ke ranah keesaan Allah. Bahasa umum inilah disebut ilmu tauhid, ilmu yang untuk mengesahkan pada Allah. Dan ilmu ini hanya ada di dalam hati hamba-hamba Allah yang disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama akhirat ini ya, ulama
ulama akhirat inilah. Itu dalam surat, kalau nggak salah surat At-Tir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang kami maksud ini adalah ulama akhirat. Ilmu ini hanya ada di dalam hatinya hamba-hamba Allah yang kami sebut sebagai ulama akhirat. Inilah golongan-golongan mukhlisin, golongan-golongan yang hatinya selalu menjaga atas perkara yang menjadikan kotoran hati. Nah, ilmu ini akan kita terima. Setelah ilmu yang telah kita terima ini, pasti guru akhirat akan memerintahkan terhadap kita untuk mengamalkan ilmu itu dalam bentuk hati bermunajat pada Allah. Nah, proses munajat inilah Bapak Ibu pada intinya adalah untuk membersihkan nama-nama yang kami sebut tiga tadi. Yang melihat tadi yang disebut makhluk, yang dilihat disebut Allah, mata untuk melihat yang disebut ainul basirah. Selang berjalannya waktu munajat ini Bapak Ibu penuh dengan lika-liku pengalaman yang Allah hadapkan terhadap hamba-hambanya yang nantinya akan disebut sebagai ulama akhirat, sebagai kekasih Allah. Nah, ketika berjalanan waktu dia bermunajat pada Allah, nantinya dikatakan makrifat pada Allah, maka di situ nama-nama tiga niki sudah fana. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama yang menghadap makhluk tadi, atau nama yang melihat, terus nama yang dilihat, dan nama mata yang melihat, itu sudah fana semuanya. Ini maksud daripada ma'rifatullah. Berarti kekasih-kekasih Allah yang disebut sebagai ulama akhirat ini dalam hatinya sudah kefanaan selain daripada hidup, sudah kefanaan aran-aran nama-nama yang terjadi di dalam hatinya kekasih Allah ini hanya pengukuhan tajalli mutlak. Siapa? Keakuan Allah. Jadi nama Allah sudah tidak ada, nama makhluk yang menghadap juga tidak ada, nama yang melihat mata itu sudah tidak ada. Terus dinamai apa? Kalau boleh saya katakan, tapi bukan ini, hidup itu. Sebab kalau sudah mengatakan hidup, selain nama hidup sudah tidak ada. Tapi bukan nama hidup itu, di dalam hidup itu yang tidak bisa kita sebut dan tidak bisa kita serupakan dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Di sini maksudnya. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Jadi yang melihat Allah itu adalah zatnya sendiri. Wis titik. Udah terjemahkan sendiri.
Supaya mudah saya katakan ma'rifatullah itu maksudnya adalah yang melihat Allah itu zatnya sendiri. Semuanya sudah ada, semuanya sudah nggak ada. Kalau masih ada pengakuan si hambanya bertemu dan melihat Allah, itu bohong. Hamba lo ya, hamba, kata sudah hilang. Jadi si hambanya bagaimana mungkin ada satu pengakuan wong hambanya sudah fana? Nggak bisa. Terus kulo kembah bingung toh. Udah nggak apa-apa. Nanti kau akan paham sendiri selang berjalannya waktu kau munajat. Allah pasti akan memberikan kefahaman sendiri. Yang jelas yang dikatakan ma'rifatullah itu bukan hamba tahu Allah, hamba bisa melihat Allah, bukan. Yang dimaksud ma'rifatullah itu yang melihat Allah, yang melihat zat Allah itu adalah zatnya sendiri. Aku yakin ketika Anda terus-menerus bermunajat zikir pada Allah, kau akan diberikan satu kemudahan di dalamnya. Mungkin itu bisa kau lihat di dalam surat Al-Fatir ya, Al-Fatir atau gimana. Coba surat yang ke-35. Surat yang ke-35, surat Al-Fatir ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman jidalahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimun bima yasna'un. Yang artinya, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatan itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Artinya gini, Pak. Mereka menganggap bahwasanya dunia ini terasa indah bagi mereka sehingga dia menganggap hal yang paling penting. Padahal mestinya yang paling indah, yang amat penting atas segala-galanya itu adalah Allah. Mereka ketika saat menganggap indah perkara selain Allah, berarti mereka petanda dia telah terjerumus di dalam seluruh kepentingan hawa nafsu. Bapak Ibu, di situ ada seseorang yang hatinya sudah tidak lagi mengakui bahwasanya apa yang ditampilkan tentang keindahan dunia, hatinya sudah tidak bisa dipengaruhi. Dikarenakan apa?
dikarenakan hatinya sudah menemukan satu kebenaran, yaitu kepentingan yang paling penting, keindahan yang paling indah adalah ma'rifatullah. Bapak Ibu, di dalam golongan manusia memang seperti itu. Inilah yang kami maksud, ada golongan ahli hijab, ada golongan ahli zuhud. Dua golongan itulah yang dimaksud. Apakah sama orang yang matanya buta ketika saat berjalan dengan orang yang matanya tidak buta? Jelas tidak sama. Perbuatan hati seseorang apakah sama antara ahli hijab dengan ahli zuhud? Jelas tidak sama. Nah, inilah Bapak Ibu sudut pandang antara ahli hijab dengan ahli zuhud juga tidak sama. Oleh sebab itu, lewat majelis yang sangat sederhana ini, saya bisa untuk urun rembuk terkait pemahaman ma'rifatullah. Saya simpulkan, ma'rifatullah itu bukan berarti manusia bisa melihat Allah, bukan. Bertemu Allah juga bukan. Yang maksud adalah proses pemfanaan, penafian selain Allah, sehingga di dalam hatimu sudah tidak ada gambar-gambar apapun, sudah tidak ada. Sehingga kalau boleh saya katakan, ma'rifatullah itu dijawab di dalam surah At-Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Di situ. Jadi hidup inilah yang berbicara, Allah inilah yang berbicara. Selain Allah dalam hatimu sudah tidak ada. Sesungguhnya saya itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain saya. Ini yang bicara bukan makhluk, yang bicara adalah zat itu sendiri dalam dirimu, bukan makhluk. Makhluknya kan sudah tiada. Lah, ini maksud daripada ma'rifatullah. Memang dalam hadits qudsi kan dikatakan, barang siapa yang mengenal dirinya faqad arafa rabbahu, maka dia betul-betul mengenal Tuhannya. Artinya dirinya tentang hidup. Hidup pada dirinya itu siapa? Dikatakan orang yang sudah kenal, dia tidak mengakui itu hidupku, hamba bukan, itu hidupku Allah. Nah, kalau sudah mengatakan hidup iku Allah, ya sudah, itulah yang disebut ma'rifatullah. Oke, itulah Bapak Ibu sedikit apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah pengertian ma'rifatullah. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.